Heboh lagi penolakan gereja di Cilegon, di Banten. Ini adalah kasus kesekian kalinya rumah ibadah ditolak oleh kelompok yang lain. Kehadiran rumah ibadah ditolak oleh kelompok yang lain yang menganggap kehadiran dari rumah ibadah ini mengusik kehidupan dan keyakinan mereka. Seolah-olah begitu hebatnya pengaruh ini gereja sehingga mereka takut sekali terhadap gereja. Ya. Ini bukan kejadian yang pertama dan ini bukan hanya terjadi terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks minoritas berbangsa dan bernegara ya. Karena kalau ngomong mayoritas minoritas itu sebenarnya saya tidak cocok lah ya, tidak cocok. Karena dalam konteks negara, kesatuan Republik Indonesia harusnya kita itu satu. Nggak ada beda-beda bahwa kita itu berbeda dalam keyakinan dan sebagainya. Ya, tapi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pembangunan rumah ibadah yang diatur oleh negara, kita ini harusnya taat pada negara. Satu prinsip, taat hukum dan konstitusi. Ya. Bahwa faktanya terjadi seperti di Cilegon, itu bukan hanya terjadi sekarang. Kalau kita buka mata, ada banyak gereja yang puluhan tahun baru mendapatkan izin. Ada yang bahkan tidak pernah mendapatkan izin sampai sekarang meskipun sudah puluhan tahun. Ya. Philadelphia di Bogor misalnya, di Yasmin, gereja Yasmin misalnya, lalu ada gereja-gereja lain di berbagai tempat yang ditolak izinnya, bahkan ada yang kemudian sudah berdiri meskipun tidak ada izin lalu dibongkar seperti di Aceh misalnya. Itu sesuatu yang sudah banyak terjadi dan bukan hanya sekarang. Dan itu tidak hanya terjadi ke teman-teman Kristen. Baru-baru ini di Sukabumi juga begitu. Ada kelenteng yang ini sudah punya izin, lalu tinggal renovasi gitu ya. Itu pun ditolak. Lalu kalau Anda membayangkan bahwa, ini hanya terjadi terhadap teman-teman non-muslim. No. Teman-teman yang muslim juga pernah mengalami. Saya kira di Banyuwangi ada pernah penolakan terhadap masjid yang itu didirikan oleh kelompok orang yang berbeda alirannya dengan mayoritas penduduk di situ. Ya. Pernah lagi terjadi juga selain di Banyuwangi, kayaknya ada kejadian lain di Jawa Timur juga dan di Aceh juga. Dalam konteks yang lain, ya kalau ini lebih tragis lagi. Teman-teman dari Ahmadiyah itu lebih repot lagi. Mesti secara doktrin ada perbedaan dalam kelompok satu agama tertentu, tetapi mestinya ya kita harus sadar semua yang diatur negara meskipun tidak cocok dengan satu kelompok agama tertentu, tapi kalau sudah diatur oleh negara, maka kita harusnya taat terhadap aturan bernegara itu. Lalu bahwa saya tidak suka dengan you, saya diajarkan untuk tidak menyukai kamu, saya diajarkan membenci kamu misalnya dalam keyakinan masing-masing, ya terserahlah. Tapi itu tidak boleh diekspresikan dalam konteks melanggar hukum. Ya. Nah, dalam konteks Cilegon ini yang lebih rumit adalah bahwa wali kotanya ikut-ikutan tanda tangan untuk menolak. Bayangkan, wali kota ini disumpah ketika menjadi pejabat itu kan disumpah untuk taat ya atau menjalankan ya pemerintahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menaati aturan dan ketentuan yang ada. Lah kok bisa? Ya, seorang wali kota itu melanggar sumpahnya sendiri yang itu juga atas nama agama. Itu atas nama agama. Jadi bayangkan bagaimana kemudian disumpah dengan dihadirkan pemuka agamanya, di atas kitab sucinya dia bersumpah untuk menjalankan prinsip-prinsip bernegara Republik Indonesia ini, tapi dia sendiri kemudian tidak mempraktikannya. Malah kemudian menolak pembangunan gereja yang secara undang-undang negara ini, itu ya harusnya boleh. Jadi prinsip-prinsip bernegara itu harus kita hormati sekalipun Anda suka atau tidak suka. Ya. Anda itu misalnya seorang pejabat, apalagi harusnya paham itu. Itu yang membuat negara ini repot, membuat kehidupan dunia ini repot. Ada orang-orang yang mengatasnamakan negara, tidak tahu aturan bernegara, lalu akhirnya bersikap zalim dalam pengambilan kebijakan publik. Ada orang yang membawa nama agama tapi tidak menjalankan semangat beragama atau nilai-nilai dalam agamanya. Sekarang saya coba tanya, apakah ia diajarkan untuk kita tidak berlaku adil? Agama mana yang mengajarkan ini? Saya kira tidak ada.
Dan saya yakin sepenuhnya tidak ada agama yang saya temui begitu. Ya. Jadi kalau ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama, menolak rumah ibadah agama orang lain, wow, itu menurut saya ya harusnya itu kemudian ya dalam tanda petik ya diberangus gitu ya, ditertibkan. Ini yang menjadi problem. Penegakan hukum di negara kita itu kadang-kadang ya tidak taat terhadap hukumnya itu sendiri. Sudah ada aturannya, dalam penegakan hukumnya masih bisa diputar-putar pasal-pasalnya, aturan-aturannya, cara pandangnya diatur sedemikian rupa sehingga ya lalu kita susah gitu ya. Saya tahu lah, ini kan menjelang tahun politik, lalu kemudian ya atas nama demokrasi, atas nama politik, lalu kita akhirnya takut mungkin tidak dihargai, tidak dipilih, atau takut mungkin dikecam, diancam, lalu akhirnya kita mengikut-ikut arus. Dalam hidup bernegara, aturannya yang diikuti. Kalau masyarakatnya tidak tertib terhadap aturan, ya masyarakatnya ditertibkan. Yang cilaka itu kalau masyarakatnya tidak tertib, pemerintahnya juga tidak tertib. Waduh, ini lebih repot lagi. Jadi, sikap-sikap demikian ini merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda, teman-teman sekalian, yang mungkin merasa bahwa orang-orang yang berbeda agamanya itu harus dibenci, harus diberangus, itu Anda sebaiknya luruskan. Cara berpikirnya itu diluruskan. Ya, karena saya yakin tidak ada agama yang mengajarkan demikian. Ya. Agama itu mengajarkan ya supaya kita itu memerangi sikap-sikap tidak adil, memerangi kezoliman, memerangi perilaku-perilaku yang menurut agama masing-masing itu tidak patut. Nah, tapi dalam konteks beribadah, beragama, come on, jadi pendiri agama di manapun, ya, termasuk kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, ketika kemudian memimpin ya negara yang sangat maju, ya kita kenal bahwa kemajuan kemudian peradaban di waktu itu di Madinah itu ya, yang makanya ada kelompok politik tertentu yang sering menganggap piagam Madinah misalnya. Bagaimana kemudian kepemimpinan Islam pada saat itu ya oleh Nabi Muhammad itu membawa keadilan bagi banyak orang, termasuk kelompok-kelompok yang tidak Islam. Maka ketika Islam datang untuk mengubah perilaku masyarakat dulu di sana, ya di sekitar Mekah dan di semenanjung kemudian Arab, Timur Tengah itu, ya itu dalam konteks kemudian menata kehidupan sosial, ya bahwa ada aturan-aturan tertentu, aturan agama tertentu yang dipaksakan ketat untuk pemeluknya sendiri, tapi ada juga untuk mereka yang berbeda agama itu diberi ruang. Maka prinsip lakum dinukum waliyadin, prinsip agimu agamamu bagiku agamaku itu ya mesti dipahami juga sebagai sikap untuk menghargai ya, memberi ruang pada orang lain untuk menjalankan agamanya. Nah, sekarang gimana orang menjalankan agamanya? Gimana kita bisa mengatakan ya, bagimu agamamu bagiku agamaku, tapi ketika orang mau menjalankan kehidupan beragamanya, membangun rumah ibadahnya, lalu kita menolak? Kan nggak fair aja dan aneh gitu loh kalau kamu mengatakan bagimu agamamu bagiku agamaku, tapi yang terjadi adalah kamu tidak membiarkan orang hidup menurut keyakinan dan agamanya. Nah, maka tadi saya katakan orang-orang ini yang menolak kemudian pembangunan rumah ibadah ini bukan hanya melawan dan bertentangan dengan Pancasila, tapi bertentangan dengan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Maka sejak awal saya katakan, ya, saya termasuk orang yang tidak yakin bahwa ada agama tertentu di Indonesia ini, ya, yang itu membenci kelompok yang lain. Yang saya tahu bahwa ada orang-orang yang sering membawa dalil agama untuk kemudian menebarkan kebencian, ya, menggunakan dalil agama ya. Jadi agamanya sendiri tidak, tapi menggunakan dalam tanda petik, menggunakan bungkus agama untuk membenarkan kezoliman mereka. Dan repotnya kita juga di negara yang seperti ini, ya banyak kali itu tadi, ya masyarakat juga tidak sadar hukum, pemerintahnya juga banyak, pejabat politiknya tidak sadar hukum, sehingga ya kayak begini, repot kan? Repot. Jadi kita miris ya, karena
Saya melihat ada di komentar-komentar itu yang juga banyak yang mendukung juga. Wah, wali kota sudah benar nih. Loh, wali kota sudah benar gimana? Ya, mengatakan bahwa negara ini tidak diatur oleh golonganmu. Lah, lalu golonganmu, apakah negara golonganmu yang mengatur? Ya tidak juga toh. Maka negara harus tertib, tegas terhadap mereka ya yang sering membawa-bawa nama agama untuk menodai penegakan hukum di negara ini dan menodai sebenarnya semangat beragama dari kelompok agama mereka sendiri. Jadi ini saatnya kita marilah pemerintah itu ya bekerja lebih keras. Makanya tujuan bernegara salah satunya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang tidak cerdas-cerdas ini tolong dong ditertibkan. Agar jangan sampai kita itu saling berprasangka. Oh, agama ini begini, agama ini begini. Padahal orang-orang ini juga tidak mengerti agama, lalu membawa agama membuat kita, oh agama tertentu ternyata begini loh. Oh agama ini begini loh. Padahal bahkan kita tidak tahu semangat dari agama kita sendiri. Ini banyak terjadi. Ya. Dan kita lagi muncul di era di mana kemudian kelatahan-kelatahan itu muncul. Orang-orang yang tidak paham agama seolah-olah tahu agama. Kalau yang Kristen misalnya, mohon maaf gitu ya, yang Kristen itu merasa bahwa dia sudah tahu ajaran Kristen lalu menuding ke agama orang lain. Padahal ya agama sendiri aja dia belum mengerti, belum tuntas gitu loh. Yang Muslim juga begitu, oh, orang Kristen begini-begini. Dia ngerti juga sih bagaimana cara pandang orang Kristen. Oh, cara pandang agamanya juga belum tentu. Nah, ada sekelompok masyarakat kita yang begini. Ini yang mesti dicerdaskan kehidupannya oleh negara dan juga oleh ya ormas-ormas keagamannya masing-masing. Saya kira kita sebagai negara Indonesia bersyukur banget lah, ya kan? Bersyukur banget bahwa para pemimpin-pemimpin negara ya, para pemimpin agama kita itu, termasuk yang mayoritas Islam tentu saja, itu sangat concern terhadap Pancasila dan NKRI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Prinsip NKRI, semangat berbineka tunggal ika itu sudah clear. Bahwa di bawah belum, ini yang menjadi PR kita bersama. Yang pasti teman-teman ya, jangan berlaku tidak adil. Jangan berlaku zolim. Dan jangan berlaku munafik. Karena munafik itu adalah perilaku yang paling dibenci. Ya. Bagaimana yang kita sebut dengan kemunafikan? Kita sebut ketika kita mengatakan bahwa saya datang dari agama ini, menolak ini. Padahal agama kita mengajarkan tidak demikian. Kalau agama kita mengajarkan keadilan dan kita berlaku tidak adil, bukankah itu adalah sebuah perilaku kemunafikan? Mari berefleksi. Ya. Mari kemudian membersihkan juga kehidupan kita, kehidupan berbangsa dari perilaku-perilaku demikian. Jadi ya, tidak hanya butuh hand sanitizer, tapi juga kita butuh heart sanitizer. Mari bersihkan hati. Kata Agim, jagalah hati, jangan kau nodai. Salam.